ya Rabbi. Ya wahai Rabbi Tuhanku. Ya huruf nida. Rabb Tuhan. Ya ku. Ya Rabbi wahai Tuhanku, ighfir, ampunilah li kepadaku. Ini kata-katanya tidak ighfir dunubi, tidak. Karena pada dasarnya kesalahan orang itu tidak harus dosa. Kebaikan itu juga termasuk. Kebaikan yang merasa baik itu adalah usaha sendiri. Merasa tidak ada campur tangannya Allah. Kadang-kadang ada orang bisa melakukan kebaikan. Itu merasa gitu. Merasa mampu. Seperti contoh ya, seperti contoh. Saya pengen ngambil apa coba? Yang benar. Wah. Pinter. Masya Allah. Ada yang punya uang? Ada. Yang punya uang? Ada yang nggak punya uang? Nggak punya uang? Ini kelihatannya saya melakukan kebaikan. Tapi kalau saya melakukan kebaikan kemudian lupa kepada Allah, merasa kebaikan itu dari usaha sendiri, ini bagian daripada maksiat. Jadi perlu diistighfari. Kebaikan yang semacam ini perlu diistighfari. Makanya kata-kata Allahumma fir, ifir di sini tidak ada kata-kata dunub atau al-khairat. Dosa apa kebaikan? Gak ada. Ini bukti bahwasanya yang perlu dimintai ampunan tidak hanya sekedar dosa saja, kesalahan saja, tapi kebaikan yang dilakukan oleh manusia, kemudian mereka sombong, bangga, merasa usaha sendiri. Itu bagian daripada maksiat. Makanya ada ulama yang mengatakan kemaksiatan kadang-kadang jauh lebih baik daripada ketaatan. Ada orang sholat di masjid, wiridan tenanan, menggebu-gebu nyampe nangis-nangis. Itu karo wong, ana wong wedok lewat diperkosa. Kadang-kadang sing dosa ki sing wiridan ning masjid. Sing perkosa wong iki malah untuk ganjaran. Kenapa? Jawabannya karena yang satu ingat Allah, yang satu tidak ingat Allah. Jadi yang ibadah di masjid ini merasa dia bisa ibadah, tidak ingat Allah. Merasa itu dari usaha sendiri, kemudian mereka sombongkan. Lalu dia melihat orang yang zina tadi, astagfirullah. Dunia ini untuk ibadah, bukan untuk seperti itu. Kemudian menghina, mencaci maki. Padahal yang melakukan zina setelah zina, mereka taubatan nasuha. Tapi jempol lakoni lu yo, wing terusan ya wis tak zina lah, engko tak taubat nasuha. Maksudnya enggak gitu. Man taba kaman la dambalahu. Barang siapa yang bertaubat kaman la dambalahu, seperti tidak punya dosa sama sekali. Pentam. Rabbi wahai Tuhanku, ifir ampunilah li kepadaku. Kenapa kata-katanya li? Kenapa tidak na? Sebab yang perlu dipikirkan pertama kali adalah diri sendiri. Diri sendiri yang harus dipikirkan. Karena pada dasarnya sholatnya seorang hamba, di saat seorang hamba setelah sujud, kemudian mereka duduk, sesungguhnya dia sedang bercengkerama kepada Allah. Sendirian, bukan bersama dengan orang lain. Makanya kata-katanya Allah mafirli. Karena dia sedang bercengkerama kepada Allah. Makanya menggunakan kata li, bukan lana.
Hah? Allah Rabbi wahai Tuhanku, ifir ampunilah li kepada aku. Kamu ngerti nggak? Yang ahli hidup itu untuk diri sendiri. Asli itu. Kata siapa kamu mikirin saya? Enggak lah. Dan kata siapa saya mikirin kamu? Enggak lah. Justru saya dan kamu dipikirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata siapa saya tadi sedekah? Enggak. Itu keberuntungan untuk saya. Karena pada dasarnya pahalanya untuk saya. Masya Allah. Tidak untuk orang lain itu. Makanya ada orang hidup kok malah mikirin orang lain. Orang ini stres ini orang. Mikirin diri sendiri. Orang lain biarkan anjing menggonggong. Kafilah tetap berlalu. Kamu itu gak usah mikirin orang lain. Ciptakan diri sendiri yang hebat, yang profesional, yang luar biasa. Sedikit demi sedikit diselesaikan. Seperti orang jalan ini selesai gitu. Sedikit demi sedikit diselesaikan. Warham, kasihilah nih kepada aku. Wajbur, baikan atau cukupkan nih kepada aku. Wajbur, cukupkan atau baikan nih kepada aku. Warfa, angkatlah nih kepada aku. Warzuk, berikan rizki nih kepada aku. Wahdi, berikan petunjuk nih kepada aku. Wa'afi, berikan afiat nih kepada aku. Wa'fu, ampunilah anni dariku. Ini adalah anugerah Allah yang dahsyat. Seumpama manusia diberi dua pemberian dari Allah, yang satu diberi kerajaan, istana, harta benda yang berlimpah, pangkat derajat yang tinggi, dibandingkan dengan diberi pengampunan oleh Allah, maka pengampunan itu jauh lebih utama daripada dunia seisinya. Sayang disayang, rata-rata orang yang dicari itu malah harta. Makanya Allah tidak akan mengadab di saat hamba itu beristighfar. Tapi Allah akan mengadab kepada orang-orang yang diberi rizki oleh Allah, diberi limpahan harta benda berlimpah oleh Allah, kemudian harta itu menjadikan dirinya lupa kepada Allah. Makanya permintaan yang paling baik itu istighfar. Tidak ada orang yang beristighfar terus menerus, kecuali di balik istighfar yang dibaca terus menerus itu menjadikan dosanya terampuni. Yang asli tidak dosa saja. Kesemrawutan hidupnya dihilangkan oleh Allah, dosanya diampuni. Malapetaka, bencana, kesemrawutan apapun, susah, bingung, ketakutan dihilangkan oleh Allah. Makanya banyak ulama mengatakan seumpamanya manusia itu sibuk dengan istighfar terus menerus, tentu semuanya akan dicukupin oleh Allah. Kalau nggak percaya buktikan, istighfar terus ya. Astagfirullahaladzim, terus istighfar terus, dicukupin oleh Allah. Nyampe Allah mengatakan, wahai Muhammad, bagaimana mungkin aku akan mengadab umatmu? Bagaimana mungkin aku akan menurunkan ujian kepada umatmu? Bagaimana mungkin aku akan menurunkan bala kepada umatmu? Wa hum yastaghfirun, sedangkan mereka membaca istighfar. Orang itu kalau membaca istighfar tidak akan kena adab. Nara percaya betul. Menjangkau baca istighfar. Orang arah kecelakaan, orang arah ada bencana. Dengan syarat istighfar. Makanya kalau sholat itu baca istighfar. Rabbi firli. Rabbi firli, lam. Ada lam, ada ya. Lam kalimah. Huruf jer. Ada berapa huruf jer? Sebutkan.
Sehari full nggak ketemu sama saya, bareng ketemu ditinggal ngantuk. Lam, murabba mabni. Sebab mabni apa? Taluk pada lafaz. Taluk pada lafaz ifir. Rabbi wahai Tuhanku, ifir ampunilah li kepadaku. Ini lafaz li taluknya pada ifir. Artinya kepadaku, artinya Allah mengampuni dosa-dosaku. Li kepadaku. Lihat di sini li ini tidak harus berbentuk maksiat, tapi juga taat yang lupa kepada Allah. Karena pada dasarnya hidup ini adalah untuk ingat kepada Allah. Sungguh beruntung apabila ada orang selalu ingat kepada Allah. Seumpamanya orang itu ingat kepada Allah, insya Allah. Insya Allah itu semuanya akan dimudahkan. Saya tadi kan ke Pekalongan. Alhamdulillah gara-gara saya ke sana, yang tadinya 35 malah jadi 30. Malah jadi 30. Ini gelem tenanan atau malah jadi 25. Loh, setidaknya kalau 30 kamu jual 50 kan dapat untung 20.000. Loh, orang itu kalau bisa kan untungnya kan sebanyak-banyaknya. Itu banyak itu netizen yang beli sama saya. Kiai saya pengen transfer, apa kata saya nggak usah ditransfer, tak paketin aja. Nggak ada ceritanya. Gue cuma melu-melu, gue melu-melu lo aku bangkrut tuh. Yang seperti itu biar saya saja. Saya dulu mantan pengusaha. Saya dulu mantan penjual baju, penjual semua pakaian. Dulu saya kalau setiap hari itu satu mobil nyetok ke beberapa pasar. Dulu gara-gara ada kamu ruwet saya, nggak bisa. Dan nanti biar kamu aja. Itu tadi kan hanya sekadar untuk permulaan aja. Setelah itu ya nggak perlu saya keluyuran, diam aja. Nanti barangnya akan kesini sendiri. Kan baru diproses. Nanti ada hari santri nasional. Nanti membuat sarung hari santri nasional. Buat berapa? 10.000. 10.000. 10.000 kali. Setiap sarung itu untungnya itu 25.000. 10.000 kali 25.000. 250 juta. Kan jualnya 50.000. Untungnya 25.000. Itu 250 juta. Masya Allah. Itu kalau sarungnya cuma 10.000, bagaimana kalau sarungnya nyampe 20.000? Bagaimana kalau apa itu nyetaknya itu 50.000? Paham? Man arada dunya falyatajir. Kalau kamu pengen dapat data, caranya dagang. Jualnya kan 50.000, belinya 25.000, untungnya 25.000. 25.000 kali 10.000, 250.000. Bagaimana jikalau nyetaknya itu 50.000 kali 25.000?
berapa coba? Dua berapa coba? Satu miliar satu bulan. Masya Allah. Satu bulan. Waman aradahuma falyata'allam. Kalau pengen mendapatkan harta, mendapatkan akhirat, falyata'allam, belajar yang sungguh-sungguh. Artinya belajar sungguh-sungguh, kok belajar kitab tok enggak, belajar ilmu bisnis. Karena al ilmu ilmani, ilmu itu ada dua, ilmu hal wa ilmu tib. Ilmu hal adalah ilmu keadaan. Keadaanmu apa? Keadaanmu pengen jadi dokter, harus punya ilmu dokter. Lho kowe dokter abal-abal, ana wong lara mripate mbok suntik. Sesuk langsung buta. Sesuk langsung buta orang. Nomor dua ilmu tip. Ilmu tip itu ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran itu supaya kamu sehat itu. Bagaimana supaya kamu sehat? Jangan mikir yang berat. Mikir itu yang ringan. Yang berat-berat itu dipikir. Perkara berat mbok pikir. Apalagi yang ringan ya. Lu wis ringan lo dipikir. Masa dipikir lah wis. Lah ringan toh. Ada perkara ringan lo dipikir. Ringan lo dipikir. Apalagi yang berat. Lam ini ta'aluk pada lafaz ifir. Robbi wahai Tuhanku, ifir ampunilah li kepadaku. Ampunilah li kepadaku. Ampunan li kepadaku. Artinya ampunan itu milikku. Li kepadaku mujawazah. Li kepadaku. Berarti lamnya itu faedahnya mujawazah. Lam tarkib. Li ini ada ya-nya, namanya ya mutakalim. Namanya ya mutakalim. Ya kalimah. Ya kalimah. Domir. Loh. Wih. Barangmu udah di sana tadi. Siapa itu tadi? Mbak Fatim tadi. Masih enggak betul tadi tim Fatim? Mana Fatim? Masih barangnya. Kamu sisihkan, dipaket pakai kresek, dilem gitu, paham? Cari sendiri. Kalau pengen barang banyak, besok itu baru dipaketin dari sana. Karena barangnya banyak, jadi nggak bisa bawa. Besok baru dipaketin. Tapi itu sudah ada ini. Yang pesan-pesan itu diambil. Semakin santri melakukan barang-barang itu, saya semakin kaya. Loh, kamu menjualkan, artinya kamu itu memberi untung ke saya. Secara otomatis, secara otomatis itu. Ya kalimah. Isim domir. Kenapa dikatakan isim domir? Karena menunjukkan mana? Murabah mabni. Sebab mabni apa? Jadi ya-nya ini mabni sukun. Rabbi firli. Ya, mahal. Mahal cir. Ning, kenapa mahal cir? Kenapa mahal cir?
Kan abuhe sepoi. Tapi ya payah ya. Diwarai ka. Neng. Ini kan ya kan isim mabni kan. Isim domin kan isim mabni. Kalau ada isim mabni kok dijirkan dengan lam, maka punya mahal. Paham? Ojo menelengi aku. Berarti ya itu mahal. Sebab Ma'rifatun nakira. Sebab sebab isim domir baris mutasil. Kenapa dikatakan baris? Ya-nya itu kelihatan. Baris mutasil. Kenapa dikatakan mutasil? Pakai mutakalim wahdah. Ya-nya itu mutakalim wahdah. Mananya? Aku. Ifir ampunilah li kepadaku. Warham. Konon cerita, tidak ada orang yang membaca ifirli kecuali langsung seketika terampuni. Orang membaca Allahumma firli itu sama saja ada orang mecet HP. Mecet HP. Kok nomornya benar, maka benar. Kok nomornya keliru huruf saja, nggak bisa. Jadi kenapa kita ini nggak boleh jelek-jelekin orang Islam? Tidak ada orang Islam yang sholat kecuali ma baina sholatan gugur semua dosanya. Kamu sholat maghrib, setelah maghrib kamu sholat isya, semua dosa ma bainal maghrib wal isya lebur. Kamu sholat isya, kemudian subuh kamu sholat subuh, walaupun kawanan, walau kana kawanan, walaupun sholatmu ki kawanan jam 8 lagi tangi. Bukan berarti aku nyuruh loh ya. Maka dosamu akan terampuni. Amin. Subuh nyampe duhur, kamu duhur sholat 4 rakaat, lengser itu dosa. Amin. Kenapa harus 4 rakaat? Karena pagi hari manusia itu melek dan mereka beraktivitas, dosanya banyak. Makanya cara menghilangkannya pakai 4 rakaat. Kenapa asar juga seperti itu? Karena itu juga dia melek, beraktivitas dengan manusia, dosanya banyak, cara nyucinya juga tenanan 4 rakaat. Kenapa asar sampai maghrib? Cuman 3. Karena asar sampai maghrib manusia itu dosanya sidik. Bermari paling ke ketongkrongan yang rumah nonton TV, atau mungkin jalan-jalan dengan alun-alun, dosanya nggak begitu banyak. Makanya 3 rakaat antara maghrib nyampe isya. Si mbok pikir ujung ini maghrib isya kan sebentar itu Ustaz. Dan sebentar karena kapan sholatnya langsung tepat waktu. Tapi nak potongane koyo makanya 4 rakaat. Setelah sholat isya biasanya orang istirahat tidur. Iki rapat ono dosane, makanya mau rakaat. Tidak ada orang yang sholat fardu kecuali sesungguhnya sholat fardu itu sedang mencuci dosa kesalahannya. Amin. Sehingga jangan pernah jelek-jelekin orang Islam. Jangan pernah suudun kepada orang Islam. Dosa mereka sudah rontok. Rasulullah pernah mengatakan, baginda Rasul pernah mengatakan, bagaimana pendapatmu jikalau ada orang 1 hari mandinya 5 kali? Sahabat mengatakan, bersih ya Rasul. Rasulullah mengatakan, seperti itu orang Islam, sholatnya 5 kali, maka bersih dari dosa. Saya berani mengatakan, wabih wong Islam
sing sholat 5 waktu nggak punya dosa. Amin. Dakhalal jannah bi ghairi hisab. Amin. Seumpamanya toh gesek-gesekan sama temen punya hak-hak adami, maka Kanjeng Nabi yang akan menjadi orang terdepan untuk memintakan maaf dosa-dosamu, kesalahanmu terhadap temanmu. Anggap saja si Bunga punya hutang sama si Nur. Nyampe mati, si Bunga masih punya tanggungan. Kelak di akhirat payah mengambil kebaikannya. Maka Rasulullah lah orang yang akan menjadi penengah. Kanjeng Nabi hadir, kemudian sholawat yang dibacakan oleh Bunga, yang terus-menerus dia membaca sholawat itu diberupakan menjadi pahala. Kemudian hutangnya si Nur diselesaikan Rasulullah dengan sholawat itu. Modeli itu mau Islam tok. Maka Allah langsung yang turun. Orang mengkaji Nabi, Gusti Allah mudin. Lalu si Bunga sama Teh Nur yang sedang bertikai di alam akhirat, Allah mengatakan kepada Teh Nur, teh pahit. Lalu Jawa Barat favoritnya teh pahit. Kan beda dengan Jawa Tengah, teh manis. Allah mengatakan, teh itu lihat. Kemudian Teh Nur ini melihat ada rumah istana yang mewah banget. Ada cowok-cowok. Kemudian Teh Nur ini tanya sama Allah, ya Rabb, untuk siapa itu? Gitu. Allah mengatakan, untuk kamu, apabila kamu mau berdamai dengan Bunga, apabila kamu mau memaafkan kesalahannya Bunga. Lalu Allah bertanya sama Teh Nur, kamu memaafkan, kamu dapat bonus itu, istana yang luar biasa. Apa kamu tidak memaafkan? Lalu si Bunga saya lempar ke neraka. Kemudian Allah gerakkan Teh Nur memaafkan. Kemudian Teh Nur saking senengnya mereka berjalan menuju ke istana itu. Lalu Allah katakan, teh, sini teh, dalam Gusti. Apa kamu tidak kasihan sama temanmu ini? Bawalah dia bersamamu, itu istananya banyak kamar. Nanti beri yang ini. Kemudian si Teh Nur sama si Bunga berjalan gandengan masuk surga tadi. Kelak orang Islam antara orang Islam yang lain didamaikan sama Allah, didamaikan sama baginda Rasul, nyampe-nyampe tidak ada satupun orang Islam yang masuk neraka. Ya ada satupun yang masuk neraka. Makanya kamu itu harus optimis itu loh. Kamu harus berani mengatakan bahwa semua temanku ahli surga. Dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah. Biasanya ciri-ciri ahli surga itu jangan ngaji itu semangat. Warham kasihilah. Kasih itu artinya gini, nyoh namanya kasih. Allah memberi kepada seorang hamba tidak cuma diberi harta benda, tapi diberi kerahmatan, diberi kasih sayang, diberi penghormatan, diberi kemuliaan, diberi tergeraknya organ tubuhnya untuk ibadah,
diberi keikhlasan, diberi ridho, diberi bermacam-macam kebaikan yang terletak pada diri seorang hamba. Mana daripada warham? Tidak ada seseorang yang mendapatkan kasih sayang dari Allah kecuali la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Di dalam hati enggak ada susah, enggak ada takut. Di dalam hati tidak ada susah. Kalau anda ini penuh dengan ketakutan dan penuh dengan kesusahan, positif ya, kamu tidak dikasihi oleh Allah. Orang-orang yang dikasihi oleh Allah la khaufun, enggak ada takut. Walahum yahzanuna, tidak ada susah. Enggak ada rasa takut, tidak ada rasa susah, tenang. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang digerakkan oleh Allah dari ujung kakinya sampai ujung rambutnya penuh dengan semangat, penuh dengan gemar melakukan kebaikan, Masya Allah. penuh dengan kesibukan, tidak mengizinkan sedikit pun organ tubuhnya untuk istirahat. Yang totalitas non-stop 24 jam melakukan kebaikan. Kamu itu kalau pengen sukses 24 jam itu kerja. Warham wabu target. Maknanya dan. Warham, irham, kasihinilah, irham kalimah. Ulama. Madinya rohimah. Rohimah. Kamu nggak boleh ngomong ini rohama, nggak boleh rohuma, nggak boleh rohuma, rohama, nggak boleh. Yang boleh rohima. Rohima mudurinya yarhamu. Rohima kias. Rohima yarhamu ruhma yarhamata. Marhaman itu masdar buatan, belum tentu ada. Irham kalimah, fi'il amar. Kenapa dikatakan fi'il? Kenapa dikatakan amar? Perintah melakukan kerjaan. Gaduhe supaya santi gak ngantuk sing asli. Mangane iki namanya jam 12. Jadi jam 8 gak mangan, jam 12. Saya itu kalau berisak kok makan, mesti saya ngantuk. Cuma ngantuk saya kan gak kayak Safira ini. Ngantuk saya gak ketara. Berkelebon tikus. Mau dipesan no, tikusnya dicekal dipateni, malah lawan semene kok peti tikus kabeh. Bukan gandeng. Pernah di rumah saya
ada tikus. Wis tak kendil-kendil ke. Tak perkirake tikusnya gak marani aku. Jadi saya sama Santi-Santi orang 6 ini. Wis tak kendil-kendil ke. Pokoknya nyedi aku tak piet. Semuanya baris semua. Lu tikusnya malah marani aku. Loncat saya. Loncat. Hei, iki anu ra, skincarean ra. Apa? Krim. Krim anu ini. Krim apa? Gaya enggak? Gaya enggak? Gaya enggak anu sama nah? Gaya enggak? Enggak. Nah enggak bayar enggak apa-apa. Tapi kalau bayar jangan, paham? Lawi raimu putih ngono kaya mayit teh. Irham. Fi'il amar sebab menunjukkan mana perintah dan patut yang mana. Mula apa mabni? Sudah. Mabni apa? Sudah. Siap. Bina. Matinya. Lagi magias. Warhamni. Dari kata irham sama ni. Istirahat dulu. Istirahat 1 jam. Nanti setelah 1 jam ngaji lagi.